dan total profit loss ada 581 US dollar. Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang strategi BBMA yang cukup terkenal yang diperkenalkan pada sekitar tahun 2008-2009 oleh Cikgu Oma Ali yang berasal dari Malaysia. Pada pagi hari ini, video ini saya buat di pagi hari, hari Minggu, di mana market masih dalam kondisi close, ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin tidak bergerak ketika kita masuk ke dalam chart, ya, karena market memang sedang dalam kondisi close pada hari ini, hari Minggu. Oke, teman-teman, saya tidak akan membahas bagaimana cara teman-teman menyiapkan indikator ataupun expert advisor. Jadi kita menyediakan dua buah indikator yang kita beri nama dengan BBMA Omni Monitor dan BBMA Omni Chart, serta satu expert advisor yaitu BBMA Omni Auto. Teman-teman bisa menempatkan indikator-indikator yang sudah teman-teman dapatkan, yaitu dengan memasukkan atau mengelompokkannya ke dalam navigator sebagai indikator ataupun expert advisor yang favorit. Jadi kalau dari daftar yang ada di tab navigator ini, kita tinggal pindahkan dengan cara misalkan klik kanan, ya. Kita pindahkan dengan klik kanan, misalnya seperti ini. Kemudian kita add to favorit, sehingga nanti beberapa kali kita masukkan akan masuk ke dalam tab favorit ini. Kita mulai dengan membuka chart, ya. Kita boleh membuka chart dari sini, klik kanan lalu chart window, misalnya kita buka dari Euro USD, atau kita menggunakan icon seperti ini, sama saja. Nanti kita masuk ke chart baru, kita maximize dulu, kita buka satu saja dulu teman-teman. Kemudian kita coba masukkan indikator, ya ini ada dua indikator, satu EA ya, dan ini adalah script. Kita mulai dari indikator BBMA Omni Monitor ya. Kita klik kanan lalu attach ke chart. Ya. Di sini akan ada beberapa input, ya, ada beberapa input. Di sini ada time frame. Jadi BBMA itu seperti kita ketahui bersama bahwa strategi ini menggunakan multi time frame. Dalam hal ini kita fokus kepada 3 time frame, yaitu TF1, kita menggunakan defaultnya kita menggunakan 4 jam ya. Teman-teman bisa pindahkan ke time frame yang lain sesuai dengan karakter teman-teman. Tapi secara umum default daripada BPMA Omali untuk day trader itu kita menggunakan 4. Jadi TF1 ini kita anggap sebagai time frame trend ya, untuk membaca trend. Kalau di BBMA kita sebutnya adalah trend re-entry. Kemudian di TF2 atau time frame 2 kita menggunakan time frame H1 ya. Kita tinggal pilih aja seperti ini. Kita defaultnya menggunakan 1 jam. Dan ini adalah merupakan time frame untuk konfirmasi, untuk menegaskan bahwa tren di TF1 atau tren di H4 itu disupport atau dikonfirmasi oleh setup yang ada di time frame H1. Yang kita tunggu di TF2 ini adalah setup re-entry lagi seperti time frame 1, atau kita juga menunggu setup ekstrim, atau kita menunggu setup zona zero loss. Tetapi zona zero loss yang di scanning di TF2 ini adalah zona zero loss yang ekstrim ya, atau zona zero loss yang dimana MA50 itu keluar dari top BB ataupun low BB. Akan berbeda dengan zona zero loss yang standar ya. Dimana kalau zona zero loss yang standar itu MA50
itu tidak perlu keluar dari top BB ataupun low BB. Yang penting memenuhi syarat bahwa indikator-indikator MA dan harga atau candle itu berada di atas atau di bawah middle band. Tetapi dalam hal ini kita akan fokus kepada zona zero loss yang ekstrim atau yang ekstra. Ini akan menjadi sebuah setup yang kita sebut dengan diamond setup. Kemudian time frame 3, ini kita menggunakan defaultnya menggunakan M15. Ini adalah time frame entry. Jadi kombinasi dari 3 time frame ini nanti akan menghasilkan sebuah sinyal atau trigger untuk entry, di mana TF1 misalkan sudah memasuki setup re-entry, kemudian kita masuk ke TF2, memasuki setup re-entry atau ekstrim atau zona zero loss extra ya, atau zona zero loss ekstrim. Dan time frame 3 itu memenuhi setup re-entry atau ekstrim atau MHV ya. Nah, ini adalah time frame 1, time frame 2 dan frame 3. Di sini ada mode stop loss. Mode stop loss defaultnya adalah auto stop loss, di mana kita akan mencari swing tertinggi atau terendah dari candle look back. Candle look back ya. Kita mencari 20 candle ke belakang, mana yang paling tinggi. Teman-teman bisa setting ini angkanya. Di defaultnya ada 20. Kita akan mencari mana harga tertinggi di TF3. Ya, jadi kita cari di TF3 mana harga tertinggi atau swing high atau swing low dari 20 candle ke belakang. Itu akan kita jadikan sebagai auto stop loss. Atau kita bisa menggunakan manual stop loss dengan memasukkan besarannya mau berapa pips, satuannya adalah pips di sini. Kemudian di sini ada buffer atau jarak SL dari ekor. Kalau kita misalnya menggunakan auto, kemudian di sini ada 20 candle, nanti akan dicari adalah swing high dari high price ataupun low price ditambah dengan buffer 3 pips. Kita bisa 0 kan boleh, tambahin jadi lebih besar misalnya 5 boleh. Kemudian untuk target TP kita lihatnya sebagai risk to reward ya. Jadi kalau misalnya didapatkan SL-nya adalah 30 pips atau 40 pips, maka TP-nya adalah 2 kali dari jarak harga entry ke SL. Kemudian di sini ada maksimal pair yang ditampilkan. Teman-teman bisa menampilkan berapapun di sini. Semakin banyak tentu layarnya barangkali tidak cukup ya. Defaultnya adalah 20. Kalau teman-teman menggunakan balance yang terbatas, teman-teman bisa memilih misalkan hanya 10 pair saja atau mungkin 5 pair saja, itu terserah teman-teman. Kemudian ini adalah ukuran font, nanti kaitannya dengan tampilan di layar ya. Ini untuk judul dan ini untuk dasar, dan di sini adalah skala dashboard. Di sini kita menggunakan auto DPI. Jadi ketika kita memasang indikator ini di Windows dengan skala Windows atau display skala ya, 100%, 125% atau 150%, nanti dia akan melakukan otomatisasi atau dia akan responsif terhadap layar. Ketika teman-teman membesarkan atau mengecilkan layar, dia juga akan responsif. Atau di MacBook yang menggunakan resolusi Retina, itu akan menyesuaikan. Kemudian di sini ada alert ya. Alert itu teman-teman bisa lihat nanti akan muncul pop-up Windows yang melaporkan atau menginformasikan kondisi-kondisi setup. Jadi nanti akan ada kondisi yang masih sifatnya menunggu. Contoh misalkan ada time frame H4 sudah re-entry, lalu time frame H1 misalkan sudah ekstrim, maka nanti akan ada pesan kalau time frame 3-nya belum ada setup, maka ada pesan menunggu setup MHV atau menunggu setup ekstrim di TF3 atau di time frame M15. Kemudian di sini ada juga notifikasi ke MKID ya, di handphone atau di smartphone teman-teman.
Di sini ada template, teman-teman. Jadi template yang sudah kami kirimkan itu tolong disimpan dengan tidak perlu merubah nama, karena ini akan berpengaruh kepada dia memanggil template ketika kita mengklik file yang ingin kita buka. Oke, di sini ada informasi tentang pengembang, programmer, dan lain-lain. Kita langsung oke. Dia akan membuka tabel seperti ini dengan cukup cepat ya. Kita desain indikator ini untuk akses data di MetaTrader itu lebih cepat dibandingkan kalau kita mempercantik dengan terlalu banyak warna atau tombol-tombol, itu akan memperlama atau memperlambat pembacaan data ya. Nah, jadi teman-teman, karena kita membuat rekaman video ini di hari Minggu di mana market masih close, hanya ada beberapa yang bergerak, yaitu di Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Nah, seperti ini. Jadi di awal, teman-teman, yang paling penting di sini adalah menentukan pair yang ingin teman-teman pasang. Ada beberapa pair measure, ini harus berurut, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita pindahkan USD JPY di bawah Euro USD, maka dia akan pindah di sini kalau marketnya sedang bergerak. Atau kita coba dia pindahkan ke Bitcoin misalkan. Kita tarik sini aja. Maka ini USD JPY itu akan berada di atas GBP USD. Jadi susunan yang ada di dalam tabel atau dashboard ini akan berurutan sesuai dengan yang kita pasang di sini. Sehingga kalau misalkan kita menempatkan lebih dari 20 pair atau 20 simbol, nanti urutan ke-21 itu tidak akan tampil di sini. Atau misalnya kita di sini ada beberapa pair, kita kurangin, kita klik kanan, indikatornya kita kurangin. Ini hanya kita tampilkan 10 misalkan, jumlah maksimal per pair yang ditampilkan. Kita pilih 10, maka dia hanya akan tampil 10. Seperti itu, teman-teman. Kita kembalikan lagi, klik kanan, lalu kita masuk ke properti ya. Kita kembalikan ke 20, atau kita reset saja, sehingga dia akan mengambil setup atau settingan yang default ya. Oke, close, dia akan cepat masuk ke sini. Ini adalah daftar simbol. Jadi teman-teman perlu perhatikan dia harus berurut di sini. Teman-teman bisa drag ataupun teman-teman bisa menambahkan ya di sini, mengurangi dan seterusnya, itu masing-masing mungkin berbeda di daftar simbolnya tergantung dari broker yang teman-teman gunakan. Di kolom berikutnya di sini ada bid price ya. Jadi harga yang bergerak ditambah dengan spread. Ini bid price dan ditambah spread menjadi ask price ya. Selanjutnya ada kolom-kolom monthly, weekly, daily, ya, H4, H1, M15, dan M5. Ini teman-teman mungkin karena terlalu banyak isinya, agak sedikit membingungkan, maka kita sediakan fokus kepada multi time frame setup-nya. Di mana kita tadi sudah memilih H4 sebagai tab 1, tab 2-nya adalah H1, dan tab 3-nya adalah M15. Di sini akan disediakan zona zero loss, ya. Kolom zona zero loss ini masih belum ada setup yang menunjukkan sebagai zona zero loss ekstrim atau zona zero loss ekstra, yaitu di mana EMA50 itu keluar dari top BB ataupun low BB. Itu nanti akan masuk ke dalam time frame 2 ya di sini. Zero loss-nya nanti akan muncul angka di sini. Ya, seperti ini, ada ZZL yang ini, zona zero loss yang ini. Zona zero loss yang di sebelah kiri akan berbeda nilainya dengan yang di sini. Kalau di sini adalah zona zero loss yang dibaca secara ekstrim, di mana tadi EMA50 berada di luar atau di atas atau di bawah dari top atau low BB. Kalau di sini tidak mensyaratkan keluar dari top atau low BB. Ini zona zero loss yang umum, di mana nanti indikator MA5, MA10, kemudian candle close price atau open price itu berada di atas atau di bawah
middle band. Ini adalah menggambarkan tentang kapan mulai terbentuknya sebuah zona zero loss. Artinya nanti kita mungkin akan melihat seperti contoh misalnya di sini ada 25. Artinya sudah terbentuk selama 25 candle di daily. Artinya zona zero loss di XAU itu sudah berlangsung sebanyak atau selama 25 hari. Kalau daily ya. Kita coba lihat di sini. Teman-teman bisa masuk ke XAU USD. Di sini ada pesan buka chart XAU USD periode M15. Jadi kalau kita klik di sini itu akan masuk ke pair XAU USD di time frame 3. Kita tinggal klik saja, teman-teman. Dia akan langsung masuk ke sini dan dia akan langsung membuka indikator BBMA Omni Chart ya. Secara otomatis akan seperti itu. Kita masuk daily misalkan tadi kita lihat ya contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini candle ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-0 ya. Kita ngitung dari ini candle ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini mulai terbentuknya zona zero loss. Karena di candle 26 ini masih di atas ya. Untuk MA atau LWMA 10 high-nya masih di atas. Artinya belum memenuhi zona zero loss. Jadi ini trennya kelihatan sekali teman-teman. Trennya kelihatan bahwa ini sudah berlangsung sebanyak 25 candle atau 25 hari karena kita melihatnya dari daily. Ya, seperti ini teman-teman. Ini ada tanda-tanda bekas entry ya. Ini ada bekas entry sell dan ini tanda kena TP teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini di history ya. Nah ini TP-nya ya, ada beberapa TP untuk XAU ya. 1 2. Nih seperti ini. Ini TP. Nah, kalau kita lihat di H4-nya kita kembali ke sini. Ini XAU H4 itu kondisinya adalah dalam kondisi CSAK tanpa zona zero loss. Ya, kenapa tanpa zona zero loss ya? Kita bisa lihat. Kita masuk ke H1. Ya, di sini kondisinya di mana ini baru terbentuk ya. Karena dia melihat zona zero loss-nya itu adalah di candle sebelumnya. Bukan di candle running. Karena kalau di candle running dia akan bergerak sehingga akan terjadi repen terhadap pembacaan zona zero loss-nya. Jadi kalau kita lihat yang candle sebelumnya yang ini, dia tidak memenuhi syarat ya, belum memenuhi syarat. Artinya MA 50 itu masih berada di atas ini atau mungkin sama ya di sini. Jadi kalau kita secara visual sepertinya dia sudah di atas. Tapi kalau kita melihat harga mid BB dan harga EMA 50 itu kondisinya akan berbeda karena dia akan dilihat dari data window di sini. Nah, teman-teman, ini yang dimaksud dengan zona zero loss extra. Zona zero loss extra ini akan memenuhi persyaratan atau rule untuk diamond setup. Kita kembali ke monitor ya. Oke, di sini ada beberapa kolom dan di multi time frame chart ini akan mengambil setup yang nantinya akan memenuhi syarat. Seperti misalkan di H4. Kenapa tidak tampil? Karena H4 ini ekstrim. Ya, ekstrim. Jadi, time frame 1 atau H4 dalam hal ini, itu harus sudah membentuk trend re-entry. Yang sudah memenuhi trend re-entry itu adalah di AUD USD, kemudian di NZD, dan seterusnya. Ya, di sini ada beberapa. Lalu H1 kenapa tidak tampil? Karena di H1 ini ada re-entry di sini tanpa didukung oleh re-entry buy sebelumnya atau di H4. Maka di H1 tidak tampil. Walaupun dia sudah re-entry di H1. Tapi kenapa tidak tampil? Karena H4 TF1-nya bukan re-entry. Jadi kalaupun ini re-entry, itu tidak akan memenuhi syarat untuk entry. Ya. Kemudian di sini di contoh misalkan H1-nya di pair
AUD ya. Di AUD sini ada re-entry, tapi kenapa ininya nggak tampil? Padahal sama-sama re-entry, karena dia re-entry-nya re-entry yang berbeda. Kalau di sini adalah re-entry sell yang merah ini, sementara di H1-nya re-entry buy. Coba kita lihat, betulkah ini di AUD USD adalah re-entry buy H1-nya? Kita melihat ke H1, ya di sini ada re-entry buy. Jadi belum memenuhi syarat untuk masuk ke dalam multi time frame setup. Begitu juga yang lain. Sini ada re-entry, ininya ekstrim. Re-entry, ininya CSAK, dan seterusnya. Jadi untuk masuk ke dalam multi time frame setup ini, minimal kedua time frame ini sudah memenuhi syarat, yaitu re-entry, re-entry ekstrim, atau re-entry zona zero loss. Di sini ada angkanya nanti. Kalau misalnya di sini ada angkanya, berarti ada zona zero loss ekstra. Maka di sini re-entry, JJL, dan kita tinggal menunggu. Dan kita tinggal menunggu setup yang lain, yaitu setup re-entry ataupun setup ekstrim atau setup MHV misalkan. Nah, jadi teman-teman, beberapa persyaratan ini yang harus terpenuhi. Nanti kalau misalnya di sini JZL, maka di sini yang akan tertulis setup diamond setup di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan dia terpenuhi 3 time frame, re-entry sebagai setup, salah satu setup yang memenuhi syarat, nanti di sini ada harga entry-nya di mana, kemudian SL recommended-nya di mana, dan TP-nya di mana. TP-nya adalah 1:2, sesuai dengan setup yang kita buat. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian tadi kita sudah bisa melihat ke sini ya. Di sini XAU USD TF1, TF2, TF3-nya belum ada yang memenuhi syarat. Kenapa? Kita lihat di sini. XAU itu masih kosong, teman-teman. Ya. Belum ada setup yang memenuhi. Nah, kita lihat misalkan kita di AUD USD ya. Nah, AUD USD itu ada re-entry di H4-nya. Kita lihat ke H4, apakah betul re-entry dia? Nah, ini ada re-entry di H4. Ya, dari entry sini lihat coba teman-teman. Ya. Jadi sudah re-entry ya, Pak. Tapi TF2 dan TF3 dia belum memenuhi syarat. Oke. Nah, buat teman-teman yang hanya mengandalkan manual, teman-teman bisa menggunakan ini untuk analisa, lalu teman-teman bisa melihat chart seperti ini yang di load atau dipanggil dengan cara klik di pair-pair berikut ya. Oke. Kemudian kita juga menyediakan EA ya. Kita bisa buka pair lain misalkan, boleh apa saja misalkan dari BTC misalkan ya seperti ini. Di sini ada expert advisor ya, teman-teman bisa panggil ke sini. Di sini ada lot, kita bisa menggunakan lot fixed lot ataupun risk money ya, kalau menggunakan fixed lot berarti lot size-nya adalah yang ditulis di sini ya, yang ditulis di kolom atau di isian ini. Kalau kita menggunakan risk money, nanti kita menggunakan berapa persen yang akan kita resikokan, berapa persen, nanti dia akan menghitung lotnya sesuai dengan balance. Kemudian seperti tadi, di sini mode stop loss ataupun kita menggunakan auto ataupun manual ya. Dengan look back di sini 10. Salah ya, tidak sama. Ini harusnya 20. Biar sama dengan yang tadi ya, yang di monitor. Ini sama besaran SL-nya, di sini jaraknya kita 5 ya. Itu disesuaikan aja nanti, kemudian risk reward-nya berapa. Di sini ada waktu trading ya. Ini startnya di berapa, mulainya misalkan jam 1.30 waktu server. Jadi mungkin beberapa broker biasanya pergantian harinya pagi, hari ini mungkin sekitar jam 6:30 ya. Karena di pergantian hari ini biasanya spreadnya terlalu lebar teman-teman ya. Kemudian kita akhiri di jam 21.30, itu mungkin sekitar jam 2.30 ya, pagi hari. Itu kita menjaga juga kan harga sudah mulai agak lebar-lebar spreadnya. Lalu di sini ada filter news teman-teman. Jadi ada 30 menit sesudah atau sebelum
News High Impact. Ini secara otomatis dia akan baca ya. Dia akan baca news yang high impact yang akan dirilis. Jadi 30 menit dia tidak akan melakukan eksekusi sebelum dan sesudah. Kemudian di sini ada aktifkan layer. Di sini kita bisa pasang layer atau single entry. Kalau kita false berarti dia akan single entry. Artinya satu pair itu hanya akan ada satu entry yang keluar atau satu entry yang terbuka. Tapi kalau misalkan kita menggunakan true, maka nanti ada layer. Di sini akan berapa jumlah layer. Dan layering di sini adalah per satu candle TF3. Jadi misalkan teman-teman gini, ada TF1 dan TF2 itu sudah re-entry misalnya. Berarti di TF3 kan kita nunggu re-entry lagi. Misalnya terbentuk re-entry, lalu dia akan entry, kemudian ganti candle, 15 menit kemudian, tidak terbentuk re-entry, tidak akan entry, tapi ketika candle berikutnya muncul lagi re-entry, dia akan entry lagi. Ya, dia akan entry lagi di layer kedua. Sampai berikutnya muncul lagi re-entry beberapa candle selanjutnya, maka dia akan re-entry lagi, dia akan entry lagi karena kita batasi 3. Ya. Kemudian tadi sudah di sini ya. Jumlah pair yang dipindai tergantung dari daftar pair di market watch ya, di time market watch ini. Kemudian ini magic number, boleh biarkan saja. Dan di sini time frame yang kita atur di bawah di sini ya, hampir sama dengan yang tadi. Ya. Kemudian ini tampilkan file info, ya, true misalkan. Kalau kita oke dulu nih teman-teman, di sini ada file info ya. Nah ini sama dengan ini kondisinya teman-teman ya. Kita geser ini dekatkan ya. Ini sama, hanya di 4 ya. Di sini ada kondisi yang sedang terbuka nih. AUD USD teman-teman. Ya, kita lihat di trade ini. Ini ada 1,16 ya. Ini satu layer 1,16, kondisinya dia floating. Floating hijau ya, floating profit. Kemudian di sini ada profit loss hari ini tidak ada karena tidak ada posisi yang sudah terclose dan total profit loss ada 581 US dollar. Ya, kita lihat di history. Ini ada 584. Kenapa di sini 581? Di situ karena ada swap, ada komisi kadang-kadang gitu ya. Di sini ada swap gitu kan teman-teman. Kemudian ada komisi, itu kan beda-beda broker. Nah, ini komisinya min 3, ini maka 584. Di sini tampilnya 581 ya, seperti ini. 581, sekian ya. Gitu. Nah, ini bisa dihilangkan teman-teman. Kita kembali ke sini, bukan dihilangkan, Bu. Maksudnya tidak ditampilkan ini. Nah, ini kita bisa pause. Oke. Sorry, kayaknya salah. Ini yaitu dengan kita reset dulu ya. Ini tampilkan info akun ya, di false kan. Oke. Kita close, sini tidak tampil ya. Di sini ada tanggal 29 Juni jam 2.50 ya. Waktu server itu akan ada news high impact untuk TPY ya. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman untuk entry yang dilakukan secara auto oleh BBMA Omni Auto ini akan ada komen di sini. Ya, komennya seperti ini. Ada kode 202 sekian ya. Itu diambil dari magic number ini ya. Diambil dari magic numbernya. Ya, MTF multi time frame. Nah, kalau DS berarti dominan. Kalau DS berarti diamond setup. Ya, ini sell. Itu teman-teman. Ya. Oke, nanti saya akan sertakan screenshot untuk notifikasi yang masuk ke dalam smartphone atau ke MQID MT5 di smartphone.